Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode SQ3R. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu metode SQ3R? Nah, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan metode tersebut, ada perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Nurma Widya Indriani Dale dengan NPM 2022-215-00533. Demi memenuhi tugas akhir saya, yaitu tugas membaca dari dosen pengampu, yaitu Bapak Nur Irwan Syah. Oke, perkenalkan, ini ada teman saya. Hai, Alexa. Kakak. Hai, nama saya Rizky. Oke, di sini saya akan membagikan lembar cerita untuk kakak ya. Tapi sebelum dibaca teksnya harus dibaca dulu judulnya. Cuman judulnya saja. Saya ulangi, cuman judulnya saja. Oke, ini untuk kakak Alex dan ini untuk kakak Iki. Oke, sudah dibaca judulnya? Sudah. Judulnya saja. Nah, oke, kalau sudah judulnya tolong dibalik bukunya. Nah, oke. Dari judul yang tadi, kakak-kakak tolong deskripsikan 5 atau bahkan sampai 6 pertanyaan dari judul yang tadi. Tadi apa judulnya, kakak-kakak? Akhir dari sebuah awal. Nah, akhir dari sebuah awal. Saya bantu dengan satu pertanyaan ya, yaitu akhir dari sebuah awal. Berarti sebelum berakhir dia harus dimulai dengan berawal. Jadi itu sudah ada satu pertanyaan, yaitu kapan berawalnya. Oke, selanjutnya boleh dicari kakak-kakak pertanyaannya. Saya kasih waktu 10 menit ya dalam mencari 5 atau 6 pertanyaan tersebut. Sudah saya bantu tadi satu pertanyaan ya. Oke, 10 menit dari sekarang ya. Sekali lagi yang dibaca itu judulnya, tidak boleh teksnya karena kita belum sampai pada tahap teksnya. Ayo berpikir, dari judulnya itu bisa menimbulkan pertanyaan apa saja. Menit ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Oh, kakak butuh pulpen. Mungkin agak sedikit dinaikkan ke atas biar terlihat oleh kamera ya. Jangan mencontek ya. Ini kita ngerjainnya individu. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, selesai. Oh ya kakak, tadi saya lupa menjelaskan kalau arti dari SQ3R itu adalah S-nya survei, Q-nya question, dan 3R-nya itu ada read, recite, dan review. Nah, kalau dalam survei itu dia masuk dalam menyampaikan atau mengumpulkan informasi.
Kalau question itu masuk dalam pertanyaan, read masuk dalam membaca, relate dan review itu masuk dalam menceritakan kembali atau kita mengulangi dengan bahasa kita sendiri. Baik, sudah mendapatkan pertanyaan tersebut? Sudah. Kak Alex? Udah? Udah. Oke. Kalau sudah mendapatkan pertanyaan tersebut, entah itu berapapun pertanyaannya, mau 5, mau 6, nanti kita masuk dalam proses membaca. Jadi kakak-kakak tolong dibacakan teks yang sudah saya kasih, karena yang tadi saya suruh baca itu cuma judulnya saja. Nah, untuk mencari jawaban dari pertanyaan kakak-kakak yang tadi, kita harus membaca dulu isi teks tersebut. Jadi untuk membaca isi teks tersebut saya beri waktu dari sekarang kira-kira 30 menit. Atau tidak, mungkin ada yang tingkat membacanya cepat, boleh cepat, ada yang lambat, boleh lambat. Tapi tadi saya salah ya, maksimal 15 kalau enggak 20 menit. Dimulai dari sekarang membacanya ya, Kak. Oh iya, belum saya jelaskan, dalam proses membaca itu kita harus duduk tegak. Kayak gitu. Duduk. Ayo Hana. Oke. Nah, teman-teman, belum saya kasih tahu ya, dalam proses membaca itu kita harus duduknya tegak, nggak boleh kayak gini ya. Duduk yang baik itu tegak. Terus kita itu membaca tidak boleh menggunakan suara keras, suara garing. Tidak boleh, kita hanya boleh membaca dalam hati. Terus ada satu lagi, membaca tidak diulang. Arti tidak diulang itu yaitu tidak boleh mengulang kata yang sudah kita baca tadi. Karena kalau kita mengulang, otomatis kita akan bingung, akan cekcok dan tidak akan mengerti arti dari maksud kalimat tersebut. Oke, silahkan dibaca. Tadi waktu untuk membacanya 20 menit ya. Lima menit lagi ya kakak-kakakku.
Sudah sampai halaman berapa, Kak? Halaman dua. Dua menit lagi ya. Satu menit lagi. Oke, selesai. Nah, teman-teman, kenapa di sini saya menggunakan HP? Karena yang saya print ceritanya cuma 2 ya. Jadi maaf, di sini saya menggunakan HP saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari pertanyaan kakak-kakak yang tadi, ada tidak jawabannya di dalam teks tersebut? Ada? Ada yang merasa? Nomor kakak ya? Dengan apa pertanyaannya, Kak? Baik, pertanyaan dari saya. Awalnya mereka bertemu. Oke. Bisa kita cari bareng-bareng dong. Kalau jawaban dari Kak Iki apa? Apa jawaban dari Kak Iki? Awalnya ini, awal yang bertemu itu yang tokoh utama kan, Kak? Ya. Oke, tokoh utama Kak Iki. Tokoh utama. Iya. Si tokoh utama ini bertemu dengan teman yang dia bully itu di mana? Di sekolah SMP swasta terfavorit di Jakarta, Nama SMP-nya apa, Kak? SMP Gemintang. Oke. Kalau menurut Kak Alex gimana jawabannya? Ada tidak dalam teks tersebut? Ada. Pada paragraf keberapa, Kak? Keberapa ya? 6. Bukan dong, ayo dihitung lagi paragrafnya. Kalau misalnya ada yang bisa bersuara saja, tidak apa-apa. Yang paragraf keempat. Paragraf keempat, oke, kita lihat ya. Oh iya, dalam paragraf keempat ini bercerita bahwa Reva ya, Ya. Reva bertemu dengan teman yang ia bully itu di SMP Gemintang yang berada di Jakarta Jakarta mana tadi ya? Oh iya, di Jakarta Selatan ya teman-teman. Itu adalah sekolah swasta terfavorit. Oke, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan dia bahwa ada jawabannya dalam teks tersebut? Siapa? Baik, pertanyaan dari saya. Di mana awalnya mereka bertemu? Oh, sama dengan pertanyaan Kak ini ya, Kak Alex ya. Berarti jawabannya itu sudah terjawab di topik di pembahasan yang kita bahas tadi ya, Kak, yaitu di SMP Gemintang, Jakarta Selatan, sekolah swasta terfavorit di daerah situ. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Kak Iki tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi. Apakah Alex? Ya udah, ganti-gantian siapa yang bisa duluan, silakan. Baik, pertanyaan dari saya. Siapa tokoh dalam judul tersebut? Siapa tokoh? Ayo, siapa tokoh? Tokoh ini masuk tokoh utama apa peran pengganti? Tokoh.
tokoh utama. Ya, tokoh utama. Oh ya udah, tokoh utama berarti siapa kak? Tokoh utamanya? Tokoh utamanya di sini ialah Revasia Alison Atau biasa Yang disapa? disapa Reva. Ya benar sekali. Oke. Berarti sudah terjawab pertanyaan Kak Alex oleh Kak Riti bahwa jawabannya ada dalam teks tersebut. Oke. Kita melanjut. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya. Apa kak? Pertanyaan dari saya, apa penyebab mereka berakhir? Oke. Penyebab mereka berakhir berarti mereka ini yang tokoh utamanya ya kak. Nah tadi yang kakak baca itu kenapa si Reva berakhir? Mungkin karena dari awal dia suka membuli, dia menjadi orang yang stop atau berhenti membuli temannya itu karena apa? Karena ditegur atau di apa gitu? Gimana jawaban kakak? Baik, jawaban dari saya karena ditegur oleh ayahnya. Ditegurnya ini seperti apa? Langsung dicambuk. Kita iniin situasi ya biar nggak terlalu tegang ya. Ayo. Ditegurnya dengan cara dipukul atau diomongin baik-baik. Kalau ditegur, misalnya kita kalau ditegur dengan secara kasar, kita otomatis akan membangkang. Tapi jika kita ditegur dengan lembut, kita akan mendengarkan. Jadi gimana menurut kakak-kakak? Ya, diomongin baik-baik. Diomongin baik-baik. Oke, diomongin baik-baik itu berarti masuk dalam tindakan tegas, menasehati dengan kelemah lembutan. Benar sekali ya, ada dalam teks juga ya. Benar. Ya, benar sekali. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya. Apa kak? Baik, pertanyaan dari saya, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Di mana ya? Di Di mana ini terjadi? mana terjadi peristiwa tersebut? Ya, peristiwa tersebut ini peristiwa pembulian atau peristiwa dia ditegur oleh ayahnya? Gimana kakak? Peristiwa apa nih? Peristiwa pembulian. Pembulian ya? Ya. Oke, siapa yang ingin menjawab atau saya bantu menjawab saja, tidak apa-apa. Silakan kakak bantu jawab. Iya, peristiwa pembulian ini di sekolah ya, di SMP Gemintang tadi, sekolah swasta terfavorit di daerah Jakarta Selatan. Nah, terjadinya pembulian ini karena si Reva ini depresi karena baru saja kehilangan sosok seorang ibu. Oke, bisa lanjut? Nah, sudah terjawab jawaban pertanyaan siapa tadi? Kak Alex ya? Ya, Kak Alex. Ya, sudah terjawab ya Kak ya. Ya. Lanjut lagi pertanyaan Kak, giliran Kak Iki boleh bertanya lagi Kak? Boleh. Baik, pertanyaan dari saya berikutnya. Siapa yang menyebabkan mereka berakhir? Siapa? Ya, siapa yang menyebabkan mereka berakhir? Mereka ini si Reva sama ayahnya atau si Gea sama Reva? Si Reva dan Gea. Reva dan Gea yang menyebabkan mereka berakhir. Oke Kak,
yang menyebabkan Reva dan Gea berakhir. Kenapa berakhir? Karena awalnya Reva ini sering membuli teman kelasnya yaitu Gea. Kenapa berakhir? Karena dengan perbuatan Reva yang emang udah keterlaluan, ditegur sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Nah, dinasihatin ke orang tuanya, dibilangin kalau Reva ini anaknya kenapa sehingga pas nyampe sekolah dia bakalan tingkah lakunya itu terbanding terbalik dengan di rumah. Nah, setelah dari situ pulang nih ayahnya Reva ke rumah. Nah, pas makan malamnya di situ kan sudah dibaca ya, ada dia menegur anaknya di saat makan malam di meja makan. Nah, dia menegur anaknya ini untuk tidak boleh melakukan kekerasan dimanapun kau berada. Terus dia bertanya kepada anaknya, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu sering membuli anak orang? Karena Gea ini ternyata teman-teman dia baru saja kehilangan ibunya. Sosok ibu sangat penting ya bagi kita anak-anak, siapapun itu entah tua ataupun muda ya. Nah, jadi dia depresi. Nah, dengan depresi ini dia tidak mungkin melawan ayahnya. Dengan itu dia melampiaskan kemarahannya ini ke teman kelasnya yaitu Gea. Nah, kenapa berakhir? Si Reva ini ditegur oleh ayahnya, bicaranya penuh kasih sayang. Soalnya kalau Reva ini tipikal orang yang keras kepala ya. Jadi kalau dibilangin dengan keras gitu dia bakalan membangkang. Tapi kalau orang yang hatinya keras tapi kalau dibicarakan secara kelemah lembutan, kehangatan, kasih sayang yang begitu tinggi, pasti otomatis dia hatinya bakalan luluh. Nah, dari cerita yang saya ceritakan tadi sudah terjawab jawabannya kenapa berakhir, karena si Reva ini ditegur oleh ayahnya dengan lemah lembut, tegas tapi lemah lembut. Nah, dari situlah hati Reva luluh dan dia tidak membuat lagi kekerasan atau bullying gitu di sekolah. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Gimana Kak Iki, udah terjawab ya? Udah. Baik, pertanyaan saya. Ya Kak. Apa sumber masalah? Nah, otomatis sumber masalah kan? Sumber masalah yang tadi saya ceritakan, sumber masalah Reva itu kenapa sehingga dia menjadi anak yang keras kepala, suka membuli anak orang, itu kenapa yang tadi saya ceritakan? Kenapa dia sampai begitu? Karena depresi kehilangan ibunya. Iya, betul sekali Kak Iki ya. Kita boleh beri aplaus yang meriah ya. Oke, Kak Alex tidak memberi aplaus. Jangan dijadikan saingan ya. Ini teman kerja sama, jangan dijadikan saingan. Oke. Iya, benar sekali jawaban Kak Iki ya. Karena ya gimana ya, orang baru kehilangan ibunya pasti bakalan merasa aneh banget, dunia ini kayak hampa, kayak mau ngapa-ngapain juga jadi bingung, saya kenapa gitu, pasti menimbulkan pertanyaannya. Dengan menimbulkan banyak pertanyaan itu dia menjadi depresi, dia bingung melepaskan amarahnya ke siapa. Nggak mungkin dia melawan bapaknya, ngebully bapaknya kan ya. Jadi dengan caranya untuk melampiaskan emosinya itu dia melampiasnya kan ke Gea, teman kelasnya ini di sekolah swasta yang sangat terfavorit di daerah Jakarta Selatan itu. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ada Kak Alex atau Kak Iki lagi? Oke, baik. Pertanyaan saya berikutnya, dari cerita ini siapa yang tegas? Nah, siapa yang tegas tadi? Ayahnya. Benar, ayahnya tegas karena dengan ketegasan ayahnya. Tetapi jangan mikirnya tegas berarti jahat ya, dia tegas tapi punya hati nurani juga, kelemah lembutan dalam seorang ayah itu ada. Jadi dengan ketegasan dia bisa mengarahkan anaknya itu yang awalnya bandel banget itu ke arah yang benar. Karena dia mengingatkan kepada anaknya bahwa kalau kelakuan kamu kayak gini terus, bagaimana dengan ibu yang di surga nanti? Pasti ibu bakalan kecewa. Oke, ada lagi pertanyaan Kak? Udah, selesai, cukup. Cukup ya? Iya. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam
mereview, yaitu menceritakan kembali teks atau cerita yang udah tadi kakak bacakan ya. Nah, tapi di sini tidak harus menceritakan semua dengan copy paste, tidak ya. Kita menceritakan sebisanya saja, sebisanya kita ya. Oke, di sini apa yang ingin diceritakan Kak Alex atau Kak Iki? Di situ ayah si Reva ini, dia kenapa anaknya Kak Iki? Bisa saya ini dulu ya, saya pancing ya gitu ya ibaratnya. Di sini ceritanya si Reva ini anaknya nakal. Reva ya. Oke Kak Alex, di sini Reva anaknya nakal. Oke, kakak-kakak, di sini kita masuk dalam proses mereview atau menceritakan kembali teks dalam cerita yang tadi kakak baca ya. Nah, menceritakan ini tidak harus secara detail, karena kalau secara detail ya kali sebanyak ini halamannya kan nggak mungkin ya. Bisa juga mungkin sih. Tapi di sini boleh kakak sebutkan poin-poinnya, terus siapa yang mau menjabarkan atau meminta bantuan dari saya juga boleh. Ayo, poin pertama apa di situ dia menceritakan apa? Baik, poin dari saya penyebab Reva depresi. Ya, boleh kakak, bisa kakak jabarkan atau butuh bantuan atau bantuan dari saya? Kenapa si Reva ini depresi? Ya. Karena baru saja kehilangan sosok ibu. Ya, benar sekali. Otomatis kalau orang baru saja kehilangan sesuatu, entah itu ibu, ayah, ataupun pacar, bahkan zaman sekarang pacar juga mereka bisa bunuh diri ya, relax ya, emang benar kan? Iya benar. Kalau dalam logika menurut saya kehilangan pacar itu tidak terlalu begitu penting ya. Ngapain harus bunuh diri, orang kamu cantik, ya nggak, kamu ganteng, ngapain kamu harus galau gitu? Nggak perlu, karena kita ini manusia sempurna, cantik apa adanya, tampan apa adanya di mata orang yang tepat ya. Asik. Oke enggak? Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Gimana, siapa? Oke, baik. Poin dari saya, apa yang menyebabkan rasa hatinya luluh? Hati siapa yang luluh? Hati, kirain hati cewek kakak ya. Hati Reva ini siapa kak? Pacarnya kakak? Reva yang dalam teks ini. Oh, masih fokus ya, kirain Reva saya Sia udah. Alison namanya. Nah, Oke, apa pertanyaan? Apa poinnya tadi? poinnya yang menyebabkan hati si Reva. Reva ini luluh? Bisa kakak jabarkan? Boleh minta bantuan dari kakak? Oh, harus dari saya ya. Misalnya kakak meluluhkan hati cewek kakak dengan apa? Dengan Nggak mungkin ditampar Kata-kata dong, nggak mungkin. gombal. Shih, keren banget. Kata-kata- Boleh minta satu nggak gombalannya? nggak boleh sih, nanti baper lagi. Aku orangnya nggak baper sih kak. Ya udah ya. Yang menyebabkan hati Reva ini luluh karena ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena ayahnya menegur dia dengan cara yang tegas, tapi tegas bukan berarti kasar. Tegas ini ada banyak versi. Jadi yang dipakai oleh ayahnya itu adalah versi kelemah lembutan. Dia menegur anaknya dengan tegas tapi lemah lembut. Otomatis anaknya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya dan akan menjalankan perintah yang diberikan oleh ayahnya, yaitu dengan tidak boleh begini tidak boleh. Maka dari situlah hati si Reva ini luluh, karena saking sayangnya Reva kepada ayahnya. Jadi dia tidak mungkin tidak mendengarkan apapun itu kata orang tuanya, karena di mana-mana kata orang tua, omongan orang tua itu adalah yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Oke, selanjutnya ada lagi? Cukup. Oh, udah cukup ya? Iya. Ya udah, kalau gitu saya yang bertanya ya. Apa? Terjadi prosesnya pemulihan itu gimana? Di Pas SMA. di sekolah SMP Gemintang. Tadi kakak bacanya bagaimana sehingga bisa menjadi SMA? Ya, tidak apa-apa, ini kita udah relax ya, tidak perlu tegang.
Nah, benar sekali, berarti Kak Iki membaca teksnya ini dengan sangat teliti ya. Saya beri aplaus juga deh. Teliti sekali. Bagus. Cara membaca yang sangat bagus. Dan ada lagi yang ingin nge-review? Udah cukup sih. Ya udah, oke. Bye. Ketemu lagi di video